sukutan dalam, tapi nanti kalian lihat di botolnya itu, nanti silakan ya karena botolnya terbatas, saya nggak bagikan. Itu ada tulisannya sukutan atau IM, boleh ya. Ini salah satu contoh vaksin yang namanya Pentabio. Pentabio itu ada 5 vaksin di dalamnya. Jadi di sini ada yang pasti ada yang 3 itu. DPT itu apa aja? DPT? Difteri, tetanus, P-nya apa? Pertusis. DPT plus HIB, HB, hepatitis B sama HIB. Jadi dia satu vaksin 1 kali injeksi udah bisa untuk 5. Untuk 5 jenis penyakit, ya. Dosisnya 0,5. Tekniknya mirip seperti yang tadi, diambil, kemudian ditarik jauh dulu, pastikan bagian udaranya di atas, baru ini diganti jarumnya, pakai spet yang besar, spet 3 cc, ya, spet yang 3 cc, jadi jarumnya juga lebih panjang. Baru setelah diganti, baru kita naikkan lagi, pastikan ada vaksin yang keluar sedikit di ujung jarumnya. Dosisnya 0,5, berarti ngambilnya juga dilebihkan 1 garis atau 2 garis. Ini ya. Kalau sudah, nah ini lebih gampang tekniknya, saya bisa pinjam padnya. Atau kasar boleh. Jadi sama ya tekniknya, tetap disterilkan dulu dari sentral ke perifer. Baru ini diregangkan. Nah ini mestinya posisinya kan dia ditidurkan ya bayinya ya. Jadi saya nggak bisa angkat ininya, saya di bawah begini. Nah ini contohnya ini paha bayi. Ya kita injeksinya di sini, ini pahanya di sini. Ini diregangkan. Setelah di asepsis diregangkan, baru jarumnya kita tusukkan berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat, masukkan penuh. Fiksasinya ini tangannya bertumpu ke sini. Ya, bertumpu di paha bayinya. Baru ibu jari sama telunjuknya pegang jarumnya. Baru ini harus aspirasi kalau yang IM. Ya, diaspirasi dulu. Memastikan apa fungsinya aspirasi? Tidak ada darah yang masuk. Kalau ternyata ada darah yang masuk muncul di sini, apa yang harus dikerjakan? Tarik sedikit, jangan sampai keluar. Tarik sedikit, naik, tarik lagi, aspirasi lagi. Kalau dia agak berat dan yang keluar bukan darah, baru dimasukkan. Jadi ini fiksasinya, ini tangannya bertumpu ke sini. Kenapa kalau ngawang begini, ini pasti akan goyang-goyang. Apalagi kalau nanti kalian ujian masih tremor. Ya, jadi kalau bertumpu ini mengurangi. Nah, baru dipegang begini, sudah diaspirasi, pastikan udah nggak ada yang keluar, baru dimasukkan semua full. Dimasukkan semua sebelum dicabut. Ya, jadi kapasnya di ini. Tekan lagi. Nah, kalau yang ini bisa jadi ada resiko perdarahan meskipun minimal. Jadi setelah ditekan boleh diminta ke ibunya, Bu ini ditekan. Tapi nggak usah digosok-gosok. Yang pantang banget digosok itu sebetulnya yang BCG. Ya, jadi BCG udah, karena dia nanti nggak usah dipegangin, Bu, udah nggak akan keluar darah itu. Kalau teknik injeksinya betul. Ya, karena dia di bawah kulit, tipis, intradermal. Seputar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, Kak? Kalau subkutan dalam prinsipnya mirip, hanya nanti sudutnya yang berbeda. Berapa sudutnya kalau subkutan? 45, maksimal 60. Ya. Jadi dan ini arahnya ke bagian proksimal. Jadi ini kepala bayi di sini, kita selalu di sebelah kanan. Ya, kita selalu di sebelah kanan. Kalau injeksinya sebelah kiri sama. Kalau injeksinya nanti paha kiri juga sama, karena DPT itu, Pentabio itu nanti dia 3 kali, biasanya kita gantian. Bulan ini kanan, bulan depannya kiri, bulan depannya lagi kanan. Terus sebaliknya gitu ya. Jadi kalau sebelah kiri pun sama begini. Dan ini tegak lurusnya atau sudutnya dihitung dari permukaan paha bayi, bukan permukaan meja.
Ya juga bukan permukaan ininya. Jadi kalau mau 60 derajat, misalnya subkutan, berarti begini nanti menyuntikannya. Ya, jadi sudutnya ke arah proksimal. Ini 60-nya. Atau 45. Ya. Nanti waktu ujian nggak usah diomongin. Ini sudutnya 45 tapi mengerjakannya begini. Yang saya nilai adalah yang dikerjakan. Ya, karena kadang-kadang waktu ujian inkoordinasi antara omongan dengan tangannya. Iya, nggak sinkron. Jadi yang saya nilai adalah yang dikerjakan. Ya. Sekarang latihan yang